Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini masih spesial untuk Bapak Ibu guru profesional seluruh Indonesia. Saya akan memberikan prediksi pretest PPG tahun 2022. Kali ini materi pedagogik untuk mapel kimia. Tentunya masih menggunakan metode papar, pandangi, pahami, dan renungkan. Soal bisa dengan mudah diselesaikan. Yang pertama di sini, pada pembelajaran kimia di era abad 21, guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat. Nah, hati-hati di sini, yang perlu dipahami baik-baik adalah yang tidak tepat. Ya, yang diminta adalah yang tidak tepat. Dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud. Dari option ini, yang paling tepat di sini adalah yang C, yaitu wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Tidak semuanya, bahkan di abad 21 lebih cenderung digunakan problem based learning ataupun project based learning. Nomor 2, Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia di situ adalah konsep apa? Ingat, di dalam belajar reaksi, ya, berhubungan dengan delta H reaksi, maka yang harus dikuasai pastinya adalah persamaan reaksi, ya, persamaan reaksi. Dan di situ juga materi termokimia ini, ya, materi yang perlu dikuasai adalah konsep mol, ya, dikarenakan di situ pasti ada satuan mol, ada massa, ya, dan ada MR dari suatu senyawa. Jadi yang paling tepat di situ adalah yang B. Berikutnya, adanya zat organik dalam air menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia, hewan atau sumber lain. Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Semakin tinggi kandungan zat organik di dalam air, maka semakin jelas bahwa air tersebut telah tercemar. Berikut ini yang merupakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi adanya zat organik dalam air, ya. Karena di sini zat organiknya sudah masuk ke dalam air, untuk mengujinya di sini, ya, bakteri dan sebagainya, diperlukan kondisi asam, ya. Jadi kondisi asam ini paling tepat untuk, ya, menganalisis mikroorganisme ataupun zat organik yang mencemari air di situ. Dari sini yang suasananya asam hanya yang A. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Laboratorium kimia sedang direnovasi, tetapi karena kekeliruan seorang pekerja, maka dari ruang asam timbul asap pekat yang menyengat. Berikut ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa dari asap yang berbahaya. Jika kita menemui soal seperti ini, ya, terus kondisi misalkan tidak begitu menguasai materi, ya, dilihat di sini yang diinginkan kan untuk menyelamatkan siswa, tapi kecuali, ya, berarti kan yang jelek, ya, di antara option A, B, C, D, E manakah yang jelek, ya. Di situ gitu aja kita cek. Yang A, korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar, betul. Korban tidak bernafas, dilakukan CPR, betul. Jika korban bernafas, dilonggarkan pakaian menenangkan korban. Nah, coba yang E,
pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Nah, ini malah mempercepat kematian di sini ya. Jadi yang kecuali yang E. Berikutnya, Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Bu Maria mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Ada 6 data di situ A sampai F. Yang diminta adalah perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif. Hati-hati ya, eksplosif berarti yang mudah meledak. Apa yang dilakukan? Ya, di situ yang A, hindarkan dari gesekan. Betul ya, tepat ini. Nah, karena gesekan menimbulkan percikan api bisa meledak. Disimpan dekat api ya, tambah cepat meledak di sini ya. Yang B berarti salah. Yang C, simpan yang jauh dari api, betul. Yang C. Yang D, jauhkan dari tempat basah, salah. Nanti ketika kebakaran susah mencari air atau tempat basah untuk memadamkan. Yang E, simpan zat itu dalam keadaan basah, betul ya. Hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi. Kemudian juga tepat, tapi di situ di pilihan hanya ada A, C, dan E ya. Jadi yang A. Berikutnya nomor 6. Materi ikatan kimia merupakan salah satu materi bersifat abstrak di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan proses perpindahan elektron ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Untuk itu diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak. Jadi intinya di sini sesuatu yang abstrak dijadikan sesuatu yang nyata. Apa yang diperlukan di situ? Ya, yang diperlukan tentunya adalah memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Ya, yang C. Nomor 7. Berdasarkan kompetensi dasar menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan, maka indikator pencapaian kompetensi berikut yang kurang tepat. Indikator pencapaian yang kurang tepat, karena di sini penerapan dalam kehidupan ya, penerapan dalam kehidupan berhubungan dengan sel volta ya, bisa jadi di situ hubungannya dengan menganalisis sel volta, oke, betul ya, menganalisis proses yang terjadi sel volta, betul, menghitung potensial juga betul. Nah, mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi ini yang kurang tepat karena materi ini sudah diajarkan sebelum materi sel volta ini. Jadi yang kurang tepat di situ adalah yang D. Berikutnya, pada saat menyusun RPP materi termokimia, Bu Diana hendak merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi IPK. Berdasarkan salah satu indikator pencapaian kompetensi yaitu menghitung entalpi molar. Maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat. Hati-hati di sini harus jeli, yang diminta lagi-lagi kurang tepat. Ya, menentukan persamaan kimia, oke, tepat karena di sini berhubungan dengan indikatornya adalah menghitung entalpi molar ya. Menggambarkan diagram energi, oke, tepat di situ. Hubungannya dengan hukum Hess. Menghitung nilai entalpi molar, tepat sesuai dengan IPK-nya. Menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. Ini yang kurang tepat. Yang D, karena yang E di situ membedakan antara sistem dengan lingkungan sangat tepat ketika kita awal kali belajar yang ada hubungannya dengan entalpi ya, atau termokimia. Berikutnya, suatu KD berbunyi menjelaskan kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dengan melakukan percobaan. Berdasarkan KD tersebut, Bu Dina bermaksud merancang materi pembelajaran kontekstual agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan tepat. Berikut ini materi kontekstual yang tepat. Nah, ini yang diminta yang tepat. Ya, yang tepat.
Berarti yang mana yang tepat? Peristiwa perubahan warna. Nah, di situ tidak ada hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Busuknya buah, proses terjadinya ketengingan, ya, penggunaan katalis pada pembuatan mie ini yang paling tepat. Sehingga nanti katalis kan mempengaruhi di situ untuk proses kesetimbangan kimia ya secara kontekstual. Berarti yang paling tepat di situ adalah penggunaan katalis. Nomor 10, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, termasuk mata pelajaran kimia. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi pergeseran kesetimbangan, di sini materinya adalah pergeseran kesetimbangan yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Sebagai contoh, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem pergeseran kesetimbangan. Fungsi media tersebut agar dapat di situ, nah, media tentunya fungsinya adalah mengubah yang abstrak, ya, mengubah yang abstrak menjadi konkret, ya. Jadi abstrak menjadi konkret atau nyata. Itu tujuan media pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah membuat konkret konsep yang abstrak, yaitu berikutnya. Guru-guru yang tergabung dalam MGMP mata pelajaran kimia sedang membahas tentang format langkah-langkah penyusunan RPP yang benar. Nah, berdasarkan kurikulum 2013. Apa di situ yang tepat? Yang pertama diperlukan, ya, yang dituliskan adalah identitas di situ, ya, identitas sekolah. Terus kemudian KI, KD, ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, ada tujuan. Nah, hati-hati, ada tujuan pembelajaran, ada indikator, materi pembelajaran, di situ ada medianya, metode, langkah-langkah, evaluasi, dan terakhir di situ adalah sumber belajarnya. Jadi yang paling tepat adalah yang A di sini, ya. Berikutnya, dalam mengajarkan materi redoks, ya, dan elektrokimia agar menarik, guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang fenomena yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kegiatan guru tersebut adalah termasuk apersepsi, ya. Jadi apersepsi ini sangat penting. Ketika apersepsi ini sudah bisa masuk ke dalam pemikiran siswa, maka guru bisa dengan mudah mengajarkan materi tersebut dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, setelah melakukan ulangan materi struktur atom, Pak Agus mengetahui hasilnya kurang memuaskan. Dengan menggunakan di situ memperhatikan karakter materi struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak, maka Pak Agus menetapkan untuk menerapkan metode abstrak, berarti harus dikonkretkan. Dengan cara apa? Dengan cara di situ pastinya berhubungan demonstrasi, didemukan supaya siswa tersebut mudah memahami yang abstrak tadi. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, Pak Dedi hari ini akan mengajarkan materi laju reaksi dengan menerapkan metode pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang pasif. Di sini kata kunci dari soal ini adalah pasif ini dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat. Nah, supaya tidak pasif, apa yang dilakukan? Ya, tanya jawab. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Sebelum melakukan praktikum penentuan titik didih, nah materi ini yang penting, penentuan titik didih, maka Bu Wati melakukan penjajakan terhadap penguasaan pengetahuan tentang topik praktikum tersebut melalui pretest. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dari mata praktikum ini adalah peserta didik dapat menggunakan termometer untuk menentukan titik didih. Berdasarkan hasil pretest menunjukkan sebagian peserta didik dapat menjawab. Berarti sebagian peserta dapat menjawab dengan benar, yaitu memasang termometer dengan apa? Yang paling tepat
itu jangan dipegang. Kalau dipegang nanti bisa mempengaruhi suhu yang ada, atau ditempelkan atau disandarkan, itu bisa berpengaruh. Jadi yang paling tepat adalah digantungkan. Tapi yang digantungkan ada dua, bisa C, bisa E ya. Tapi yang paling tepat adalah ujung raksanya tercelup ke dalam larutan, jangan di permukaan saja karena masih dipengaruhi oleh suhu dari luar. Ketika sudah tercelup semuanya ke dalam larutan, itu artinya titik didih yang teridentifikasi adalah titik didih larutannya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya, sebelum praktikum titrasi asam basa, ya, materi ini yang paling penting ya, titrasi asam basa. Bu Nani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum. Di antara keterampilan berikut yang tidak berkaitan, hati-hati, yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa. Memasang perangkat masuk di situ, ya itu penting ya, memasang buretnya. Ya, dan juga di situ cara megang yang ada hubungannya dengan Erlenmeyernya dan buretnya, mengisi larutan ke dalam buret juga masuk di situ. Ya, membuka keran seirama goyangan labu, betul itu. Kerjasama melakukan titrasi tidak boleh ya. Di sini kerjasama titrasi ya sendiri-sendiri ya untuk melakukan titrasi. Kalau ketepatan pengambilan larutan betul harus menggunakan di situ kelas ukur, terus di situ ada pipet tetes dan sebagainya. Jadi yang kurang tepat adalah kerjasama melakukan titrasi. Hasil ujian materi redoks dan elektrokimia, sebagian besar anak didik menjawab salah soal yang menanyakan terjadinya korosi pada bakar besi. Ya, ada data sebagai berikut. Total peserta didik ini ada 30 ya, ada 30 peserta didik. Di situ untuk nilai ya, nilai di sini dapat 10, totalnya ada 4, 9 ada 6, tapi yang kurang dari 5 ada 8 peserta didik, paling banyak. Ya. Dan peserta didik yang menjawab nomor 7 di situ ada 6 siswa. Jadi lumayan banyak di situ. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya guru memperbaiki dengan cara menjelaskan kembali bahwa korosi hanya dapat terjadi jika pagar besi tidak dilapisi cat, dan apa di situ? Maka penyebab korosi adalah kontak dengan udara dan adanya air ya. Jadi penyebab korosi itu adalah ada H2O dan O2. Jadi yang paling tepat di situ adalah kontak dengan uap air dan O2 di udara. Yang B. Sebenarnya soal ini tanpa perlu melihat tabel, cukup dipandangi, pahami dan renungkan apa yang ada di option di situ, pilihan jawaban, kita sudah mengetahui. Saya yakin guru profesional yang ada di seluruh Indonesia sangat cerdik ya, sangat bisa memahami untuk penyebab korosi. Tentunya adalah air dan O2. Nomor 18, berdasarkan hasil ulangan menunjukkan sebagian besar anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Andang sebagai guru kimia agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Andang tadi? Yang pertama, penjelasan ulang materi termokimia secara keseluruhan. Nah, itu bisa menghambat sehingga materi berikutnya bisa tidak terajarkan. PR berupa soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Tanpa pendampingan ya dan sebagainya, ini tentunya agak sulit ya anak-anak untuk bisa memahami. Buku sumber untuk dipelajari sendiri juga kurang begitu menguasai nanti anak-anak ya. Contoh soal berbagai tipe beserta lah, ini dikasih contoh soal dan pembahasan, ini nantinya bisa membuat siswa tahu ya cara pekerjaan yang tepat untuk setiap soal dan bisa memahami karakter-karakter soal beserta penyelesaiannya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Berdasarkan pengamatan Pak Jimmy terhadap salah satu kelas yang diajarnya menunjukkan adanya permasalahan yang selalu muncul di kelas tersebut, yaitu partisipasi yang kurang. Nah, ini partisipasi yang kurang. Ini kata kunci yang ada di soal ini. Oleh karena itu Pak Jimmy berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Jimmy ingin menerapkan alternatif tindakan yang diharapkan mampu merangsang anak didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai persiapan,
Pak Jimmy membuat lembar observasi yang berkaitan dengan partisipasi. Berikut ini yang tidak termasuk, hati-hati, yang tidak termasuk. Ya, untuk memperbaiki partisipasi yang kurang tadi. Apa yang harus itu? Ya, frekuensi bertanya betul di situ. Anak-anak semakin bertanya di situ semakin sering. Nah, nanti penjelasan bisa membantu anak-anak yang kurang mengerti. Kualitas pertanyaan betul. Panjang pendeknya pertanyaan ini yang tidak penting, ya. Yang penting adalah isi dari pertanyaan tersebut. Jadi yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah panjang pendeknya pertanyaan. Berikutnya, setelah mempelajari hasil penelitian tindakan kelas teman sejawatnya, Bu Najwa ingin menerapkannya pada kelas yang diajarnya dengan memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolahnya. Adapun PTK yang diadaptasi tersebut berjudul pengaruh penerapan problem solving dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal konsep MOL. Jadi mengatasi masalah di dalam belajar konsep MOL, ya. Oleh karena itu Bu Najwa hanya akan mengambil metode problem posingnya, ya, yaitu digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak didiknya. Pada akhir siklus pertama, Bu Najwa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik. Nah, angket refleksi ini tujuannya untuk apa? Gitu kan? Melakukan evaluasi tentunya dari tindakan yang sudah dipilih tadi. Ya, jadi Bu Najwa tadi memutuskan untuk mengambil metode problem posingnya tadi untuk meningkatkan kemandirian anak didiknya. Maka angketnya tentunya juga berfungsi melakukan evaluasi, dan evaluasi di situ hanya jawaban A. Demikian 20 soal prediksi pretest PPG tahun 2022 materi pedagogik untuk mata pelajaran kimia. Sebelum saya akhiri, seperti biasa ada pesan moral dari saya di sini. Guru profesional meskipun sudah mengajar tetap selalu belajar. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa di like dan subscribe untuk kemajuan video saya dan bisa meningkatkan kualitas untuk video-video berikutnya. Apabila Bapak Ibu guru profesional seluruh Indonesia ingin atau request untuk materi berikutnya seperti apa, bisa dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.